Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan ke-12. Materinya yaitu mengenai gravimetri atau analisa gravimetri. Di sini gravimetri itu merupakan suatu metode analisis di mana dasarnya adalah pengukuran berat. Jadi, pada prosesnya nanti akan melibatkan pembentukan, isolasi, dan yang terakhir adalah pengukuran berat dari suatu endapan. Sebelumnya, pada metode volumetri atau titimetri, kita belajar mengenai metode analisis yang prinsip dasarnya itu berdasarkan pengukuran volume. Jadi, volume dari titran. Berapa banyak volume titran yang dibutuhkan untuk titrasi. Nah, seperti itu. Tapi pada analisa gravimetri ini didasarkan pada pengukuran berat. Jadi pakai timbangan. Nah, pada metode gravimetri prinsipnya nanti akan terbentuk suatu endapan ya. Nah, ini adalah ukuran dari endapan. Jadi awalnya ion-ion dalam larutan, jadi kalau masih dalam bentuk ion, ukurannya itu adalah sekitar 10 pangkat min 8 cm atau di angstrom ya. Ada lingkaran di atas itu namanya angstrom. Kemudian nanti ion-ion ini ketika ditambahkan oleh suatu larutan tertentu, maka akan membentuk partikel koloid yang ukurannya lebih besar, berkisar antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 4 cm. Kemudian partikel ini akan tumbuh atau membentuk itu ya membentuk inti, kemudian tumbuh membentuk suatu endapan yang ukurannya lebih besar lagi atau endapan kristalin yang berkisar pada ukuran 10 pangkat min 4 cm. Jadi saya ulang lagi, dalam analisa gravimetri ini prinsipnya adalah pengukuran berat suatu endapan. Jadi membentuk suatu endapan dulu, nanti endapannya itu akan dikeringkan, kemudian terakhir akan diendapkan. Akan ditimbang maksud saya. Kemudian ini adalah instrumen gravimetri yang akan digunakan ya. Di sebelah kiri, di situ ada neraca analitik dan oven, itu merupakan instrumen utama yang digunakan dalam proses gravimetri. Oven itu untuk proses pengeringan endapan. Nah, nanti setelah kering, endapannya akan ditimbang menggunakan neraca analitis yang di sebelah kiri. Kemudian selain instrumen utama, ada juga instrumen-instrumen pendukung yang digunakan dalam proses gravimetri. Yang pertama itu ada corong, Erlenmeyer, kemudian ada desikator. Desikator ini fungsinya untuk menyerap uap-uap air atau biasanya digunakan dalam proses pendinginan suatu endapan. Jadi setelah dari oven nanti dimasukkan ke dalam desikator. Kemudian ada corong Bachner di sini, kemudian ada gelas beker dan batang pengaduk. Nah, ini adalah instrumen-instrumen pendukungnya. Nanti misal ada pertanyaan, maka instrumen utama apa yang digunakan? Kalian sudah pasti bisa menjawab, gitu ya. Kemudian, untuk jenis-jenis dari gravimetri itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah metode atau jenis precipitation yang biasanya sering digunakan, banyak digunakan ya. Untuk di lab, praktikumnya juga menggunakan metode ini. Jadi dasarnya adalah pembentukan endapan atau precipitate dengan menambahkan larutan pengendap. Nah, ini larutan pengendap. Kemudian yang kedua ada metode elektrogravimetri, ini menggunakan jadi menggunakan elektroda dalam sel elektrokimia. Jadi nanti prinsipnya itu biasanya ada aliran listrik ya, kemudian dari situ ada endapan, ada lapisan endapan di permukaan elektroda. Contohnya ini saya pernah membuat nanopartikel emas, di mana prosesnya adalah mengendapkan emas di permukaan elektroda. Nah, jadi elektroda yang bisa digunakan salah satunya adalah elektroda karbon. Kemudian di situ nanti akan dialiri aliran listrik, kemudian akan terjadi pengendapan dari larutan emas di permukaan elektroda. Nah, nanti ukurannya bisa disetting ya.
bisa disetting berapa ukuran yang diinginkan dalam proses pembuatan partikel emasnya. Apakah dalam satuan nano ataukah dalam satuan yang lebih besar. Nah, itu adalah contoh elektrografimetri. Kemudian ada volatilization. Ini prinsipnya melepaskan komponen yang mudah menguap atau volatil. Yang keempat ada particulate. Nah, di sini ini merupakan penentuan analit yang dilakukan langsung dengan memisahkan dari sampel menggunakan filtrasi atau ekstraksi. Kemudian untuk tahapan dari analisa gravimetri itu sendiri, di sini ada beberapa ya, ini tapi saya kumpulkan menjadi 4 tahap. Yang pertama, sampel ditimbang dengan teliti, kemudian ditambah dengan pelarut yang sesuai. Kemudian penambahan ditambahkan dengan reaksi pengendap. Misalkan di sini ionnya adalah Cl-, maka agen pengendapnya bisa menggunakan AgNO3 sehingga nanti akan terbentuk endapan berupa AgCl. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ketika endapan sudah terbentuk, maka endapannya disaring, kemudian dicuci dan dikeringkan. Nah, dikeringkan menggunakan desikator ya. Dikeringkan menggunakan oven, kemudian dimasukkan ke dalam desikator, terakhir yaitu ditimbang. Ini adalah tahapan-tahapannya. Tentu saja pada tahapan-tahapan ini prosesnya semua harus dilakukan secara kuantitatif. Baik dari proses penimbangan awal sampel sampai dengan penimbangan senyawa murninya gitu. Nah, di sini ini merupakan beberapa analit dan beberapa bentuk endapannya. Contohnya yang kita bahas adalah begitu juga di praktikum adalah ion Cl-. Nah, ion Cl- ini nanti bisa diendapkan dalam bentuk AgCl. Jadi pada prosesnya di titrasi argentometri kita menggunakan analit yang mengandung ion Cl. Kemudian dititrasi menggunakan perak nitrat AgNO3 sehingga membentuk endapan AgCl. Nah, endapan AgCl yang terbentuk nanti inilah yang akan selanjutnya digunakan untuk proses gravimetri, jadi proses penimbangan berat dari endapannya. Nah, ini pengendapannya. Jadi pengendapan itu merupakan pembentukan partikel endapan ya, berkaitan dengan nilai KSP dan Q atau Q. Nah, KSP itu hasil kali kelarutan. Nah, ini sudah ada nilainya. Jadi KSP itu nilainya sudah ditetapkan dan bisa kalian search di Google, banyak sekali ya KSP dari senyawa-senyawa tertentu itu ada tabelnya. Kemudian kalau Ki atau koefisien itu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Nah, ketika lautan sudah dianggap jenuh. Nah, ini ya. Jadi yang perlu kalian pahami di sini KSP itu sudah ada tetapannya. Kalau Ki itu yang pada prakteknya berapa nilai Ki-nya. Di mana Ki itu hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Nah, di sini ada larut atau tidak larut, jadi masih dalam bentuk larutan ya. Q-nya itu kurang dari KSP. Kalau tepat jenuh, maka Q nilainya sama dengan KSP. Nah, kalau mengendap, Q harus lebih besar dari KSP-nya. Ini hanya sekedar informasi saja ya. Kemudian untuk mekanisme pengendapannya. Nah, untuk mekanisme pengendapan itu dimulai dari terbentuknya larutan lewat jenuh. Jadi, larutannya lewat jenuh dulu, kemudian akan terbentuk inti atau nukleasi. Di sini, semakin tinggi derajat lewat jenuh, maka semakin besar laju pembentukan nukleasinya. Nah, atau pembentukan intinya. Setelah nukleasi, nah ini ya, jadi nukleasi itu bisa terbentuk secara spontan, langsung membentuk inti-inti seperti ini, atau melalui proses induksi. Jadi misalkan ionnya negatif, nanti akan terbentuk, akan menginduksi terbentuk endapan dengan muatan yang berbeda begitu. Nah, kompetisi antara nukleasi dan pertumbuhan partikel sekarang. Nah, pertumbuhan partikel itu tadi kan sudah terbentuk inti ya. Ketika inti ini semakin lama semakin membesar, nah itu disebut dengan pertumbuhan dari partikel. Nah,
Bagian inti yang terbentuk atau situs nukleasi, ini ya, saya bacakan lagi. Nah, ion-ion lain tertarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan dapat disaring. Nah, ini ya. Kemudian, kalau apabila nukleasinya lebih dominan, maka partikelnya kecil-kecil. Betul ya? Karena kalau nukleasinya pertumbuhannya itu lebih rendah dibandingkan nukleasi, maka ukurannya kecil-kecil. Tetapi kalau pertumbuhannya itu lebih besar, maka yang dominan adalah partikelnya atau endapannya itu dalam ukuran yang besar-besar. Jadi ini misalkan intinya ya, kemudian mengalami pertumbuhan partikel akhirnya besar menjadi seperti ini. Sekarang kita bahas mengenai kemudian endapan. Jadi endapan itu endapan yang dihasilkan itu kemungkinan besar pasti ada pengotornya. Jadi tidak selalu murni atau mengandung kontaminan. Nah, kontaminasi endapan itu dapat berupa kopresipitasi atau postpresipitasi. Kopresipitasi itu mengendapnya bersamaan dengan zat yang diinginkan atau dengan analitik kita. Itu ada 3 jenis ya, ada inklusi, oklusi, dan adsorpsi yang nanti akan saya bahas, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kalau postpresipitasi itu kontaminannya mengendap setelah selesai pengendapan zat yang diinginkan. Jadi analitnya sudah mengendap, baru kontaminannya mengendap. Tapi kalau kopresipitasi, kok itu mengendapnya secara bersamaan. Nah, sekarang kita bahas kopresipitasi. Ada 3 jenis. Yang pertama, koinklusi. Jadi tersebar merata di dalam kisi dari kristalnya atau kisi endapannya. Di sini ya, tersebar, ada di dalam. Kemudian kalau oklusi, jadi oklusi kontaminannya terkurung atau berkumpul di dalam kisi kristal. Tentunya pada inklusi maupun oklusi ini bisa mempengaruhi berat dari endapan yang dihasilkan. Endapan murninya ya, endapan senyawa murninya itu mempengaruhi karena pasti beratnya ini ketambahan dari kontaminannya gitu. Kemudian ada juga adsorpsi. Nah, adsorpsi itu pada permukaan lapisan induk endapannya. Jadi di sini teradsorb ya, bukan absorb tapi adsorb, AD. Nah, ini adalah jenis-jenis kopresipitasi di mana proses pengendapan antara zat yang diinginkan dengan kontaminan itu terjadi secara bersama-sama. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi kontaminasi dari pengotor? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan digestion atau pematangan, biasanya endapannya itu dibiarkan selama beberapa jam. Nah, tujuannya adalah untuk ini ya, misal ada endapan yang kurang sempurna agar endapan tersebut bisa melarut kemudian menempel pada endapan-endapan yang lainnya yang tentunya zat yang diinginkan. Itu disebut dengan pematangan atau dengan pencucian. Nah, pencucian biasanya menggunakan larutan pencuci yang cocok di mana tidak melarutkan, sifatnya tidak melarutkan zat yang diinginkan atau zat yang akan ditimbang. Kemudian ada juga pemanasan atau pengeringan, kemudian ada reprecipitation, inklusi ya, ini untuk yang inklusi, jadi untuk yang pengotornya itu tersebar di dalam kisi-kisi kristal, maka bisa dilarutkan lagi, kemudian diendapkan kembali, yaitu reprecipitation. Yang terakhir yaitu pengadukan saat penambahan agen pengendap, jadi diaduk. Nah, diaduk ini tujuannya adalah untuk mencegah kontaminan. Nah, ini agar kontaminannya itu tidak ikut mengendap dengan zat yang akan kita teliti begitu. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya digestion ini ya. Endapannya dibiarkan dalam larutan induk selama beberapa jam, kemudian yang partikel kecil larut kembali, kemudian mengendap dengan pada permukaan yang lebih besar. Tentunya ini adalah senyawa yang diinginkan. Nah, untuk pencucian tujuannya itu menghilangkan kontaminan. Dasar pemilihannya tidak melarutkan kontaminan
maksud saya dasar pemilihannya adalah bisa melarutkan kontaminan tetapi tidak melarutkan endapan yang diteliti, kemudian mudah menguap. Nah, ini pada pemanasan. Nah, prinsipnya pada proses pencucian itu volume sedikit tetapi frekuensinya sering. Nah, misalkan pada proses pencucian kita menggunakan 50 ml larutan pencuci. Nah, prosesnya nanti bukan dengan cara 50 ml langsung dimasukkan ke dalam endapan ya, kemudian dicuci, bukan seperti itu, tetapi bisa dengan cara 5 mili dicuci, ditambahkan sedikit-sedikit ya untuk mencuci endapannya. Pertama, ini tahap pertama. Yang kedua ditambah lagi 5 mili, ditambah lagi 5 mili sampai akhirnya 10 kali. Jadi 5 kali 10 kan 50 mili, totalnya 50 mili. Jadi ada 10 kali proses pencucian dengan masing-masing volume larutan pencuci adalah 5 mili. Nah, itu lebih baik dibandingkan dengan langsung mencuci menggunakan 50 mili larutan pencuci. Prinsipnya seperti itu. Baik, selanjutnya di sini setelah proses pengendapan maka akan dilanjutkan dengan proses penyaringan. Tujuannya adalah memisahkan endapan dari larutan induknya. Jadi, dapat dilakukan menggunakan kertas saring atau filtering crucible. Nah, ini ya, kalau pakai kertas saring seperti ini, jadi kertas saringnya diusahakan menutupi corong pisahnya dengan cara dilipat ya, kertas saringnya dilipat, caranya seperti ini, proses pelipatannya dimasukkan ke dalam corong, kemudian dituangkan larutan yang mengandung endapan. Nah, untuk proses ini biasanya ini memakan waktu yang lebih lama. Waktunya lama untuk proses ini, jadi untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan corong Bachner seperti ini. Jadi disedot dengan menggunakan vakum. Ini ya. Perlu diperhatikan di sini pada proses pemisahan, kertas saring yang diletakkan ke dalam corong di sini, nah itu harus pas dengan ukurannya, ukuran ini, corong Bachner-nya ini, itu harus pas. Kemudian pada proses penuangan larutan juga harus hati-hati, diusahakan agar endapannya tidak melewati samping-sampingnya ini, jadi tidak ada yang terlepas dari kertas saringnya, kemudian divakum nih. Nah, proses ini lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan corong pisah seperti ini, corong biasa ya, cara biasa konvensional. Nah, ini cara untuk mempermudah penyaringan. Yang pertama, membiarkan campuran endapan dan larutan induk selama beberapa waktu ini ya, untuk agar proses pemisahannya berjalan sempurna. Jadi dibiarkan dulu, nanti kan terbentuk dua fase, ada endapan, ada larutannya. Nah, kemudian menuang bagian atas larutan induk. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ketiga, menuang bagian bawah. Nah, terakhir adalah menambahkan larutan pencuci. Seperti yang saya sampaikan tadi, penambahan larutan pencuci lebih baik dilakukan secara berkali-kali dibandingkan dengan langsung sekaligus menambahkan banyak larutan pencuci. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemanasan atau pengeringan endapan. Nah, temperaturnya itu tergantung pada endapan yang terbentuk. Nah, di dasar jangan sampai karena pengen cepat kering, akhirnya pemanasannya suhunya dibuat tinggi. Nah, jangan seperti itu karena ini bisa mempengaruhi endapan yang akan kita teliti. Jadi jangan sampai senyawanya tersebut rusak atau menguap. Jadi ya harus tetap stabil. Kemudian yang kedua, menguapkan larutan induk dan larutan pencucinya. Nah, jadi pakailah suhu yang bisa menguapkan larutan induk dan larutan pencuci tanpa merusak endapan yang diteliti. Yang ketiga, menghilangkan pengotor yang mudah menguap. Dan yang terakhir, mengubah endapan dalam bentuk yang mudah ditimbang. Nah, ini ya, jadi sudah pasti nanti kalau misalkan setelah dikeringkan dengan proses pemanasan menggunakan oven ya, ini endapannya nanti bisa mudah kita timbang. Kalau misalkan masih basah itu ini ya akan mempengaruhi berat dari endapannya karena ada tambahan dari airnya. Kalau misalkan sudah kering ini akan lebih mudah ditimbang dan
beratnya sudah pasti diharapkan hanya dari senyawa yang akan diteliti. Nah, pada penimbangan, syaratnya itu yang pertama komposisi endapan harus tepat dan yang kedua stabil. Nah, ini adalah beberapa aplikasi gravimetri yang biasanya banyak digunakan ya. Yang pertama adalah penentuan laktosa dalam produk susu, nikotin dalam pestisida, penghitung kolesterol dalam sereal, dan benzaldehid dalam ekstrak almond. Ini adalah beberapa aplikasi gravimetri yang di mana dalam penentuan kadarnya atau kandungannya ini bisa digunakan metode gravimetri. Kemudian di sini perhitungan, nah, ada faktor gravimetri dalam perhitungannya. Jadi faktor gravimetri ini merupakan perbandingan berat molekul zat yang ingin diketahui terhadap berat molekul zat yang ditimbang. Jadi faktor gravimetri atau saya singkat dengan FG ini merupakan AR atau BM yang zat yang dicari per BM zat yang dicari. Ini, kemudian untuk persentase yang dicari dalam bentuk persen berat per berat, jadi W zat yang dicari dalam satuan gram per W sampel dalam satuan gram kali faktor gravimetri kali 100%. Nah, ini ya satuannya harus gram ini. Nah, kemudian oh ya, materinya itu saja. Untuk latihan soalnya ini ya. Kemudian saya beri contoh. Nah, misalkan untuk yang proses AGCL itu ya, endapan AGCL. Jadi untuk faktor gravimetri dari AGCL berarti di sini AR atau CL, AR-nya CL ya, dibagi dengan BM dari AGCL. Biasanya di soal ini diketahui. Contohnya ini di soal ini ya. Nah, ini di sini BMAS2O3 ini sudah diketahui, BMMG2S AS2O7 sudah diketahui juga. Berarti FG-nya adalah 197,84 per 310,46. Contohnya adalah seperti itu, Bu. Latihan soal bisa dikerjakan sendiri. Kemudian untuk teori silakan dipelajari kembali materinya. Untuk perhitungannya nanti kita bisa belajar bersama di sesi yang selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.